Kameramen saya Reza. Saat ini Menko Polhukam berada tepat di depan gedung Menara Cakrawala. Kami dapat informasikan, pemirsa, kenapa kemudian lokasi ini menjadi target dari ledakan, karena Jakarta Theater atau Menara Cakrawala ini terdapat sejumlah kafe ataupun restoran cepat saji yang kita bisa ketahui adalah produk Amerika begitu. Pertama ada Pizza Hut, kemudian di sebelah Pizza Hut ada Starbucks Cafe, kemudian di sebelah Starbucks Cafe ada rumah makan cepat saji juga, Burger King. Dan saat ini kami tidak bisa menunjukkan lagi visual di mana Luhut Binsar Panjaitan berada, tetapi dapat kami informasikan sekali lagi pemirsa bahwa situasi di lokasi peristiwa teror, bom, dan penembakan di kawasan Sarina ini sudah datang, baru tiba. Adalah Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan bersama dengan sejumlah staf dari Kementerian Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Dari dekat juga kita bisa melihat, Faye, di Starbucks Cafe, polisi sedang melakukan olah TKP yang saat ini sedang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kami melanjutkan informasi sebelumnya. Masih dari informasi yang disampaikan oleh Budi Gunawan, apakah ada hubungan antara teroris Bekasi dan Solo? Budi Gunawan kemudian menjawab, dari Abu Jundi ini mendapat instruksi dari Suriah mempunyai sel-sel baru, dan ini yang terjadi di kawasan Sarina ini adalah salah satu bagian dari sel Abu Jundi yang mendapat instruksi dari Suriah ini. Kemudian saat ini kita bisa melihat bahwa warga masih terus berada di lokasi ini. Saya berada tepat di depan Lotus Department Store. Kembali komunikasi saya dengan teman-teman di studio terputus, tetapi kami sempat menanyakan kepada Komjen Pol Budi Gunawan tadi, Faye, apakah ada ancaman susulan? Beredar kabar sejak kemudian terjadi ledakan di kawasan Sarina ini. Tadi sudah ada beberapa informasi, tetapi ternyata kemudian tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya. Di sejumlah tempat misalnya di Jakarta terjadi potensi ledakan dan penembakan, tetapi Komjen Pol Budi Gunawan mengatakan bahwa aksi teror yang terjadi hari ini targetnya adalah kepada aparat kepolisian dan juga aparat pemerintahan, sehingga pengamanan terhadap kantor pemerintahan itu dilakukan dan diperketat. Dan pemirsa, dapat kami informasikan bahwa saat ini sekali lagi Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan sedang berada tepat di tempat kejadian yang pertama, dan kami masih akan terus menginformasikan kepada Anda perkembangan lebih lanjut dari tempat kejadian perkara ledakan bom dan teror di Sarina. Kembali ke Veronica Muniaga. Iya, Carlos, saya ingin mengkonfirmasi kembali mengenai ledakan ataupun juga suara tembakan yang sempat terjadi pada saat Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan memasuki kawasan ataupun juga area tersebut. Apakah Carlos bisa mengidentifikasi meskipun dari jarak yang cukup jauh itu suara tembakan dari mungkin pelaku yang ada di dalam gedung, ataukah suara tembakan dari mana, Carlos? Karena ini juga menjadi indikasi selanjutnya bahwa pelaku masih berkeliaran atau sudah diamankan oleh pihak kepolisian, Carlos.
Iya, Faye, kami belum bisa dapat mengkonfirmasi karena belum ada petinggi keamanan yang bisa mengkonfirmasi hal itu. Tetapi jika dari pertanyaan Anda menganalisa apakah bunyi yang baru saja terdengar pada saat Luhut Binsar Panjaitan tiba di lokasi ini adalah suara ledakan atau justru dari senjata api, dapat kami informasikan bahwa ketika Luhut tiba di Starbucks Cafe sedang dilakukan olah TKP begitu. Ada beberapa densus anti teror dari Mabes Polri yang terlihat lengkap dengan peralatannya, dengan sarung tangan sedang mengolah tempat kejadian perkara. Saya tidak berandai-andai, tetapi kemudian bisa melihat dari sini ini bukanlah ledakan yang sangat kuat begitu, tetapi cukup mengagetkan sebenarnya. Bukan juga dari dentuman senjata api, tetapi bisa jadi dari Starbucks Cafe mungkin saja ada sisa-sisa alat ledak atau alat ledak yang mungkin diamankan tadi karena kita sempat melihat banser kemudian tadi sangat ramai di situ, semua orang termasuk Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan yang tadi sudah berada tepat di depan tempat kejadian perkara yakni Starbucks Cafe, kemudian akhirnya menyingkir begitu, berjalan kurang lebih 25 meter dari Starbucks Cafe menuju ke depan pintu Cinema XX1 Jakarta Theater. Sementara itu, Faye. Baik, Carlos, sedikit lagi kemudian Anda bisa jelaskan posisi Anda saat ini itu berapa meter dari gedung, terlihat cukup jauh. Anda bisa kemudian mendekat atau pihak wartawan bisa mendekat ke arah dekat polis lain tersebut, ataukah memang itu masih menjadi kawasan yang disterilisasi? Kalau memang seperti itu, mengapa sterilisasi masih cukup diperluas? Apakah artinya memang kondisi juga masih genting seperti yang disampaikan oleh Komjen Pol Budi Gunawan juga bahwa Jakarta saat ini masih siaga 1. Sementara kalau dari laporan rekan Anda sebelumnya, Nori Utari, dikatakan sudah ada beberapa yang sempat diringkus dan dilarikan ke rumah sakit meskipun belum diketahui apakah mereka pelaku atau mereka adalah warga sipil. Iya, Veronica Moniaga, saya berada saat ini tepat di depan, justru di depan garis polisi. Saya sedikit melanggar begitu untuk kemudian mendapatkan gambar yang lebih baik. Saya berada tepat di samping McDonald's di Sarinah. Sementara di sebelah kiri saya kurang lebih hanya 30 meter hingga 40 meter adalah lokasi tempat kejadian ledakan yang pertama, yakni di Starbucks Cafe. Jadi hanya 30 meter dari tempat saya berdiri saat ini berada Menko Polhukam Luhut Binsar Panjaitan dan sejumlah staf dari kemungkinan besar adalah dari kantor Menko Polhukam dan juga Mabes TNI, Mabes TNI dan juga Mabes Polri begitu. Dan jika informasi dari rekan Nori Utari, Nori berada tepat di sisi Jalan Raya MH Tamrin, begitu tepat di depan Gedung Jaya. Jika kita lihat gambar di sana terdapat mobil polisi berwarna putih. Itu adalah Jalan Tamrin, sehingga posisi Nori ada tepat di Jalan Tamrin sehingga memungkinkan sekali melihat tadi proses evakuasi yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Sejumlah orang yang diringkus ataupun sejumlah warga sipil yang diamankan belum bisa dikonfirmasi apakah mereka adalah terduga teroris, apakah justru adalah warga sipil yang kemudian diamankan. Tetapi sejak tadi kami menginformasikan sejak jam 11:25 saya berada di depan Kedutaan Besar Kerajaan Spanyol di Jalan Wahid Hasim. Ada sekitar 7 mobil ambulans yang sudah keluar. Gambar kameramen saya mendapatkan bahwa saat ini ada Kombes Pol Krishna Murti, adalah Direktur Tindak Pidana
sedang menggunakan kacamata hitam berada tepat di titik ledakan dan juga ada panser yang masih terus melakukan penjagaan di sana. Jadi tempat tepat di saat ini Krisnamurti berdiri itu adalah lokasi tempat satu jenazah tadi tergeletak begitu. Jika Anda melihat di media-media sosial sesaat setelah ledakan yang kedua terjadi di pos polisi, ada satu jenazah yang tergeletak. Menurut informasi, ada 2 polisi yang ditembak di tempat di pos polisi dan ada satu lagi pegawai dari restoran cepat saji Hokoko Bento masih lengkap dengan baju atau pakaian kerja celemek berwarna hitam yang kemudian tergeletak tewas di tengah jalan MH Tamrin. Sementara itu dulu yang bisa kami laporkan dan informasikan. Kembali ke studio, Faye. Baik, Carlos, kita akan terus mengupdate informasi dari sana karena tentunya masih ada rasa penasaran kita untuk tahu apakah sebenarnya pelaku sudah berhasil diringkus atau tidak dan sejauh ini apa yang dilakukan oleh pihak kepolisian yang berada di sekitar lokasi. Terima kasih Carlos Michael melaporkan langsung dari kawasan Sarinah.